Siapa yang tidak kenal Mohamed Salah, pemain yang menjadi legenda di Anfield, memecahkan rekor, serta membawa Liverpool meraih kejayaan. Namun di balik itu semua, ada momen ketegangan antara dirinya dengan rekan setim, bahkan dengan pelatihnya. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Ketika Salah tiba di Liverpool, ia tidak hanya bagus, melainkan tak terhentikan. Sejak pertandingan pertama, ia tampak seperti pria yang sedang menjalankan misi. Di musim pertamanya bersama Liverpool, Salah mencetak 44 gol dan memimpin tim hingga ke final UCL meski kalah 3-1 dari Real Madrid. Ia juga memenangkan sepatu emas Liga Primer dan dinobatkan sebagai pemain terbaik versi PFA atas raihan 32 gol di Liga. Dan itu menjadi musim debut yang memecahkan rekor. Salah tidak hanya cocok dengan sistem Klopp, ia juga mengubahnya. Liverpool menjadi lebih cepat, lebih mematikan, dan lebih tak terduga. Karena setiap kali Salah menyentuh bola, apapun bisa terjadi. Seiring waktu, pengaruh Mo Salah terhadap Liverpool menjadi mustahil untuk diabaikan. Setiap musim, ia terus memecahkan rekor baru, mencetak gol di pertandingan besar dan membawa tim ketika mereka sangat membutuhkannya. Kepercayaan dirinya tumbuh dan begitu pula pengaruhnya. Para penggemar mencintainya dan perlahan ia menjadi wajah Liverpool, bukan hanya pemain terbaik, tetapi juga simbol klub. Popularitasnya bukan hanya tentang gol, tetapi tentang bagaimana ia mewakili klub dengan disiplin dan keyakinan yang ia bawa di setiap pertandingan. Bersama Klopp, Salah membantu Liverpool kembali ke puncak sepak bola dunia. Mereka mencapai final Liga Champions, dan setahun kemudian mereka akhirnya benar-benar meraihnya. Kemudian tibalah gelar Liga Primer. Gelar yang telah dinantikan para penggemar selama lebih dari 30 tahun. Itu adalah puncak dari era keemasan, ketika setiap pertandingan terasa seperti bukti bahwa Liverpool telah kembali ke tempat seharusnya. Dan Salah berdiri tepat di pusat semuanya dengan gol-golnya dan semangatnya. Seiring berjalannya musim, hal-hal di dalam Liverpool mulai berubah. Sadio Mane, pemain kunci dalam sistem Klopp, mulai merasakan frustasi yang terpendam di dalam dirinya. Ia tampil di level yang luar biasa, mencetak gol, menciptakan peluang, dan berjuang merebut setiap bola. Namun sehebat apapun ia tak pernah mencapai tingkat ketenaran atau pengakuan yang sama dengan pemain Mesir itu. Salah telah menjadi wajah Liverpool. Pemain yang dibicarakan semua orang, yang selalu diikuti kamera dan dikagumi para penggemar. Dan bagi seorang seperti Mane, hal itu tak mudah diterima. Seiring waktu, rasa frustasi itu mulai terlihat di lapangan. Naluri mencetak gol Salah terkadang membuatnya terlalu lama menguasai bola. Dan ada momen ketika Mane berlari dengan sempurna, tetapi ia tak pernah menerima umpan. Rasa frustasi itu perlahan muncul, hingga akhirnya meredak dalam pertandingan Liga Primer melawan Burnley. Liverpool memenangkan pertandingan dengan skor 3-0, tetapi di pinggir lapangan, kemarahan Mane tak terbendung. Ia berteriak frustasi setelah digantikan, kesal karena Salah tidak memberikan umpan yang jelas untuk mencetak gol. Itu adalah tanda pertama dari ketegangan yang telah mereda diam-diam selama berbulan-bulan. Dua pemain kelas dunia, keduanya sangat ingin bersinar, keduanya vital bagi kesuksesan Liverpool, tetapi mustahil untuk mengendalikannya sepenuhnya. Setelah insiden tersebut, Klopp berhasil menenangkan situasi antara Salah dan Mane. Ia berbicara kepada kedua pemain, serta mengingatkan mereka bahwa kesuksesan mereka datang dari kerjasama, bukan saling menjatuhkan. Sementara itu, semuanya tampak baik-baik saja. Liverpool terus menang, gol terus berdatangan, dan tim tampak bersatu. Namun jauh di lubuk hatinya, Klopp tahu segalanya telah berubah. Pengaruh Salah di dalam klub semakin kuat. Ia bukan lagi sekedar pemain kunci. Ia adalah nama besar The Reds, bintang yang dikagumi semua orang, dan sosok yang kini menjadi fondasi klub. Bagi Mane, kenyataan itu sulit diterima. Ia menginginkan tantangan baru, tempat di mana ia bisa kembali menjadi pemain utama.
Di bursa transfer musim panas, ia memutuskan untuk meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan Bayern Munchen. Itulah akhir dari sebuah era. Kerjasama yang pernah mencengkram setiap lini pertahanan lawan akhirnya berakhir. Hari-hari berlalu, dan setelah kepergian Mane, sosok terkuat yang tersisa di Liverpool adalah Jurgen Klopp sendiri. Ia tetaplah pemimpin, orang yang menjaga keutuhan tim di setiap pergantian musim. Namun seiring berlalunya musim, energi yang dulu membuat Liverpool tak terhentikan mulai memudar. Di musim terakhir Klopp, tim menunjukkan momen-momen brilian, tetapi tak mampu mengubahnya menjadi trofi. Rasa frustasi mulai tumbuh di antara para pemain, penggemar, dan bahkan di dalam diri Klopp sendiri. Lalu, tibalah momen yang mengejutkan dan menarik perhatian semua orang, yaitu pertandingan melawan West Ham. Salah mulai dari bangku cadangan, dan ketika Klopp memutuskan untuk memasukkannya, ketegangan di antara mereka terlihat jelas. Salah tampak marah, berjalan melewati Klopp tanpa menjabat tangannya, dan keduanya saling beradu kata tajam di pinggir lapangan. Klopp berkata kepadanya, "Jika kau ingin duduk kembali di bangku cadangan, tidak masalah." Namun Salah tetap diam, jelas-jelas kesal. Setelah pertandingan, wartawan bertanya kepadanya apa yang terjadi, dan Salah hanya berkata, "Jika saya bicara sekarang, akan terjadi kebakaran." Kalimat itu singkat, tetapi mengungkapkan semuanya tentang seberapa jauh hubungan antara pemain dan manajer yang membantunya menjadi legenda. Setelah ketegangan dengan Klopp, sang manajer secara terbuka meyakinkan semua orang bahwa hubungannya dengan Salah tetap kuat dan kondusif. No, we spoke about that in the dressing room, and with that it's done for me. That's all, and that's it. Sorry? That was my impression, yes. Oh, thank you. Namun tak lama kemudian, Jurgen Klopp akhirnya meninggalkan Liverpool dan babak baru dimulai di bawah asuhan Arne Slot. Setelah musim yang luar biasa di bawah menir Belanda itu, Liverpool memulai musim baru dengan penuh ambisi. Klub mendatangkan pemain baru seperti Isak dan Ekitike. Tetapi, klub juga melepas pemain kuncinya, Trent Alexander-Arnold, yang sangat penting bagi tim, terutama bagi Salah. Liverpool memulai musim dengan kuat, menunjukkan sekilas kecemerlangan mereka di masa lalu. Tetapi, tantangan segera mulai muncul. Mereka menderita kekalahan tak terduga melawan tim-tim seperti Chelsea dan Manchester United. Dan di Liga Champions, mereka juga dikalahkan Galatasaray. I just said after the weekend, listen, Mo Salah's not playing well. He's a legendary figure, one of the greatest players to ever play in the Premier League, I'd say, alongside yourself. But he's at the stage now where I don't think it should be an absolute guarantee he starts every game, especially away from home, more away from home. Sebagai tangkapan, Arne Slot membuat keputusan berani untuk mencadangkan Salah. Bagi seorang pemain yang terbiasa menjadi pusat serangan Liverpool, hal ini jelas tidak menyenangkan. Ketegangan memuncak saat pertandingan melawan Frankfurt. Slot ingin memasukkan Salah sebagai pemain pengganti, tetapi Salah menolak untuk langsung masuk. Salah tampak kesal, frustrasi, dan merasa dikhianati oleh keputusan Slot. Di ruang ganti, ia menjauhkan diri, bahkan menghapus foto dan kaos klubnya di akun Twitternya. Reaksi dari para penggemar dan komentator sangat keras. Banyak yang mengkritik Salah. Bahkan, Paul Scholes mengklaim bahwa Salah adalah pemain terburuk yang pernah disebut sebagai yang terbaik di dunia. Namun, pertanyaan yang lebih besar tetap ada. Apakah klub benar selama ini bahwa Salah adalah pemain yang sulit dikendalikan? Atau bisakah Arne Slot menemukan cara untuk mengelola dan memahaminya ketika bakat dan pengaruhnya masih tak terbantahkan? Itulah yang akan terungkap dalam beberapa bulan mendatang. Itulah serangkaian momen-momen menarik tentang Mohamed Salah yang tidak diketahui kebanyakan orang. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda menyukai konten dari kami. Terima kasih sudah menonton, dan tunggu kisah menarik lainnya di video berikutnya.